yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya sungai Yordan dalam hidup ini. Di belakang, masa lalu, luka, kegagalan, penantian. Di depan, janji Tuhan, damai, berkat, masa depan yang baru. Di tengah-tengah, air yang bergelora, batas yang tampak mustahil. Namun bagi Tuhan, batas itu adalah jalan. Pelajaran minggu ini berjudul Peringatan Kasih Karunia. Mari kita melangkah bersama ke sisi seberang. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami meminta Roh Kudus Tuhan menuntun kami pada saat kami belajar pelajaran sekolah Sabat minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyeberangi sungai Yordan, iman yang dipersiapkan, menjadi bagian pertama dari pelajaran sekolah Sabat kita minggu ini. Ingat saudaraku, setelah 40 tahun perjalanan bangsa Israel, mereka sekarang berdiri di tepi sungai Yordan. Mereka melihat air yang sedang meluap, mustahil untuk diseberangi. Namun Tuhan berfirman kepada Yosua, kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Pengudusan berarti kesiapan hati. Sebelum mujizat datang, Tuhan mempersiapkan umatnya. Tabut perjanjian berjalan di depan sebagai tanda. Jangan mendahului Tuhan. Ada banyak tanda dalam hidup kita. Tapi saat ini tanda diberikan adalah tabut perjanjian. Jangan mendahului Tuhan. Kenapa? Kemenangan bukan hasil rencana manusia, melainkan ketaatan pada cara dan waktunya Tuhan. Dan ketika kaki para imam menginjakkan menyentuh air, sungai Yordan berhenti mengalir. Ingat, iman sejati bukan menunggu air surut, tetapi melangkah sebelum tanahnya kering. Bagian yang kedua dari pelajaran sekolah Sabat kita, Allah keajaiban yang hidup. Bagi bangsa-bangsa kuno, air itu melambangkan kekacauan atau dewa-dewa palsu. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya, Yosua 3:11, Tuhan atas seluruh bumi. Dia adalah pencipta yang tidak dibatasi ciptaan. Tidak ada yang terlalu ajaib baginya. Yeremia 32:17. Ia bukan dewa mitos, tetapi Allah yang hidup, yang bertindak nyata dalam sejarah manusia. Tuhan yang sama masih hidup hari ini. Ia membelah sungai masalah kita. Apakah masalah ekonomi, penyakit, relasi, atau iman yang lemah untuk menunjukkan kasih karunia-Nya lebih kuat dari arus dunia sekalipun. Bagian yang ketiga dari pelajaran kita minggu ini adalah batu-batu peringatan. Iman yang diingat. Sesudah menyeberang, Tuhan memerintahkan 12 batu diambil dari dasar sungai, dirikan di Gilgal. Mengapa? Karena manusia mudah lupa. Batu-batu itu disebut zikaron, tanda peringatan. Dalam bahasa Alkitab, mengingat bukan hanya memori, bukan hanya menghafal, tetapi tindakan nyata yang lahir dari kesadaran rohani. Setiap kali anak-anak bertanya, apa arti batu-batu ini bagimu? Orang tua menjawab dengan kesaksian pribadi. Iman tidak diwarisi lewat cerita, tapi melalui pengalaman pribadi dengan Allah yang hidup. Hari ini pun, gereja harus punya batu peringatan rohani. Pelayanan, pertobatan, pengampunan yang berbicara kepada generasi berikutnya. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Pelajaran yang bagian yang keempat, kelupaan rohani, musuh tersembunyi. Masih ingat, bangsa ini sudah diingatkan terus-menerus. Bahkan Hakim-Hakim 8 ayat 34. Namun bagaimana hamba Tuhan menulisnya? Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka. Inilah catatan buku Hakim-Hakim yang dengan getir menuliskan orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka.
Kelupaan rohani bukan hanya kehilangan ingatan, tetapi kehilangan identitas. Mereka lupa siapa yang meringkan sungai Yordan dan akhirnya kembali ke Mesir kuno. Hamba Tuhan Nyonya White mengingatkan, tidak ada yang perlu kita takutkan di masa depan, kecuali kita lupa bagaimana Tuhan telah memimpin kita di masa yang lalu. Hari ini, berhala mungkin tidak berbentuk patung. Ia bisa berubah menjadi kesibukan, ambisi, bahkan pelayanan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi peliharalah ingatan rohani. Apa peringatan rohani yang bisa kita ingat? Doa syukur, bersaksi, perjamuan kudus. Itu adalah Gilgal kita, di mana momen-momen itu mengingatkan saudara bahwa siapa yang menyelamatkan, siapa yang melepaskan, siapa yang menolong kita. Bagian yang kelima, Yordan dan salib, kasih karunia yang hidup. Berabad-abad kemudian Yesus datang ke sungai yang sama untuk dibaptis. Yesus adalah Yosua sejati. Ia memimpin di seberang dari dosa menuju kehidupan kekal. Seperti air sungai Yordan terbelah bagi Israel, tubuh Kristus terbelah di kayu salib. Dan jalan keselamatan terbuka bagi saudara dan saya. Melalui baptisan kita menyeberangi Yordan rohani, meninggalkan manusia lama, bangkit dalam hidup yang baru. Yesus berkata dalam Injil Lukas 18 ayat 27, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sangat indah pelajaran kita pada sepanjang minggu ini. Ingat saudaraku, penyeberangan Yordan bukan akhir, melainkan awal perjalanan bersama Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk apa? Kuduskan diri kita, ikuti tabut perjanjian Tuhan, dirikan batu kesaksian iman supaya dunia tahu. Sebagaimana Yosua 4 ayat 24, kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jangan biarkan generasi berikutnya bertanya, apa arti batu-batu ini bagimu? Sementara kita tidak punya kisah untuk diceritakan. Ingatlah kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia itu. Karena Tuhan mengeringkan sungai Yordan, Tuhan yang sama masih bekerja hari ini. Peringatan kasih karunia bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dihidupi hari demi hari. Harus dihidupi setiap hari. Mazmur 66 ayat 6. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka berjalan kaki menyeberangi sungai. Di sanalah kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Dalam sukacita kita akan menyeberangi setiap pergumulan, setiap masalah, setiap sungai yang ada di depan kita. Dan kita akan mendirikan batu peringatan. Karena Tuhan yang menyeberangkan saudara sampai kepada keselamatan kerajaan sorga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau berikan kepada kami kelepasan, keselamatan. Hamba-Mu mendoakan para penonton video rekaman pelajaran sekolah Sabat ini. Kalau mereka sedang sakit, Tuhan pegang mereka untuk berjalan melewati lembah sakit penyakit dan mereka disembuhkan. Kalau mereka sedang berduka cita, pegang mereka untuk melewati lembah kematian. Pada saat mereka sedang bergumul, pegang mereka untuk memenangkan pergumulan. Terima kasih. Janji Tuhan kami pegang. Janji Tuhan kami imani. Berkatilah kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.